wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Gia Finasari, Saya Ida Nala Zulfa. Saya Rizky Febrianto. Saya Fanya Tistia. kelas 2B akan mengamati praktikum farmasi fisika percobaan kelima yang berjudul sifat-sifat koloid. Berikut videonya, silahkan disimak. Pada praktikum kali ini yang berjudul dispersi koloidal dan sifatnya yang bertujuan untuk mahasiswa dapat mengerti gambaran mengenai sifat-sifat larutan koloidal dan mengenal penggolongan larutan koloidal. Menurut Sumardo 2006, koloid adalah sistem dispersi yang merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa suatu zat terbagi halus dalam zat lain. Berdasarkan perbedaan ukuran yang didispersikan, sistem dispersi dibedakan atas dispersi kasar, dispersi halus, dan dispersi molekuler. Zat yang terbagi atau fase diskontinu, sedangkan yang digunakan untuk mendispersikan disebut fase pendispersi, fase ekstern atau fase kontinu. Istilah koloid berasal dari bahasa Yunani, yaitu kola yang berarti lem dan oid yang berarti seperti. Hal ini berkaitan dengan lem adalah sifat difusinya, karena koloid mempunyai sifat difusi yang rendah seperti lem, menurut Brady tahun 1999. Sedangkan efek Tyndall ditemukan oleh John Tyndall tahun 1820 sampai 1893. John Tyndall merupakan seorang ahli fisika Inggris, oleh karena itu disebut efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek yang terjadi jika suatu campuran disinari oleh cahaya. Sistem koloid bisa digolongkan menjadi 3 golongan berdasarkan interaksi partikel-partikel, molekul-molekul, atau ion-ion dari fase terdispersi dengan molekul-molekul dari medium terdispersi. Yang pertama, ada koloid liofilik. Sistem yang mengandung partikel-partikel koloid yang banyak berinteraksi dengan medium dispersi dikenal sebagai koloide liofilik atau suka pelarut. Karena afinitasnya terhadap medium dispersi, bahan-bahan tersebut membentuk dispersi koloid atau sol dengan relatif mudah. Jadi, sol koloidal liofilik biasanya diperoleh hanya dengan melarutkan bahan dalam pelarut yang digunakan, menurut Martin tahun 2008. Yang kedua, ada koloide liofobik. Golongan kedua ini tersusun dari bahan yang jika ada mempunyai tarik-menarik kecil terhadap medium dispers. Golongan ini disebut liofobik atau benci pelarut dan dapat diramalkan sifatnya berbeda dengan koloide liofilik, terutama karena tidak adanya selimut pelarut di sekeliling partikel. Koloide liofobik umumnya tersusun dari partikel-partikel anorganik yang terdispers dalam air, menurut Martin tahun 2008. Yang ketiga, ada koloide gabungan. Koloid gabungan atau koloid amfifilik merupakan golongan ketiga dari penggolongan koloid. Molekul-molekul atau ion-ion tertentu disebut amfifil atau zat aktif permukaan. Amfifil ini berciri mempunyai 2 daerah yang berbeda yang melawan afinitas larutan dalam molekul atau ion yang sama. Jika ada dalam suatu medium cair dengan konsentrasi rendah, amfifil berada dalam suatu medium cair dengan konsentrasi rendah. Jika konsentrasi ditingkatkan, terjadi agregasi pada suatu jangkauan konsentrasi yang sangat sempit, menurut Martin tahun 2008. Sistem terdispersi. Sistem ini terdiri dari partikel kecil yang dikenal sebagai fase terdistribusi ke seluruh medium kontinu atau medium terdispersi. Bahan-bahan yang terdispersi bisa mempunyai jangkauan ukuran dari partikel-partikel berdimensi atom dan molekul sampai partikel-partikel yang ukurannya diukur dalam satuan milimeter. Oleh karena itu, cara yang paling mudah untuk penggolongan sistem terdisper adalah berdasarkan garis tengah partikel rata-rata dari bahan terdispers. Umumnya dibuat 3 golongan ukuran, yaitu dispersi molekular, dispersi koloid, dan dispersi kasar, menurut Martin tahun 2008. Berdasarkan perbedaan ukuran zat yang didispersikan, sistem dispersi dapat dibedakan menjadi: yang pertama, dispersi kasar atau suspensi adalah partikel-partikel zat yang didispersikan lebih besar dari 100 mg.
Yang kedua, dispersi halus adalah partikel-partikel zat yang didispersikan berukuran antara 1 sampai dengan 100 mm. Yang ketiga, dispersi molekular atau larutan sejati adalah partikel-partikel zat yang didispersikan lebih kecil daripada 1 mm menurut Burhanuddin tahun 2018. Pada praktikum kali ini, alat yang digunakan yaitu ada pisau, sendok, dan gelas plastik. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ada minyak, kecap, kopi hitam, susu kental manis rasa coklat, jeruk nipis, dan garam. Uji yang pertama yaitu uji efek Tyndall. Yang pertama, siapkan 3 gelas plastik yang berisi air. Lalu gelas A dimasukkan 1 sendok makan garam. Lalu diaduk hingga merata. Lalu gelas B dimasukkan 1 sendok makan sabun cair. Lalu diaduk hingga merata. Lalu gelas C dimasukkan 1 sendok makan kopi. Diaduk hingga merata. Lalu kita senter gelas A. Terlihat gelas A cahaya diteruskan yang artinya larutan sejati. Lalu kita senter gelas B. Gelas B cahaya dihamburkan yang merupakan koloid. Senter gelas C. Gelas C merupakan cahaya yang dihamburkan dan diteruskan merupakan suspensi. Lalu untuk uji yang kedua yaitu uji koagulasi, di mana siapkan gelas plastik yang berisikan air secukupnya. Lalu tambahkan 1 sendok makan susu kental manis. Dan diaduk hingga merata. Lalu tambahkan jeruk nipis ke dalam gelas. Dan diaduk. Setelah diaduk, susu menjadi menggumpal, dan ini yang dinamakan koagulasi. Selanjutnya adalah percobaan yang terakhir, yaitu percobaan mengenai koloid pelindung. Pertama, siapkan gelas kosong berisi air, kemudian minyak goreng, kecap, dan larutan garam. Kemudian siapkan juga sendok untuk menaruh sampel di gelas. Tuangkan masing-masing 2 tutup botol minyak goreng ke dalam masing-masing gelas. Kemudian diaduk. Untuk gelas A ditambahkan dengan larutan garam sebanyak setengah larutan.
kemudian diaduk. Untuk yang gelas B, ditambahkan 1 sendok kecap manis, kemudian diaduk. Untuk yang gelas C, ditambahkan dengan 1 sendok sabun cair, kemudian diaduk. Setelah diaduk tadi, pada gelas A, B, dan C terdapat perbedaan. Pada gelas A, minyak tidak larut dengan larutan, dan gelas B juga minyak tidak larut dalam larutan. Pada gelas C, minyak larut dengan larutan sehingga disebut dengan koloid pelindung. Pada praktikum kali ini yang berjudul sifat-sifat koloid, yang bertujuan mahasiswa dapat mengerti gambaran mengenai sifat-sifat larutan koloidal dan mengenal penggolongan larutan koloidal. Koloid sendiri merupakan campuran zat heterogen antara 2 zat atau lebih yang tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersi. Contohnya, ada santan, sabun, dan mentega. Sifat-sifat koloid terdiri dari efek tindal, koagulasi, koloid pelindung, gerak Brown, elektroforesis dan adsorpsi, dan dialisis. Efek tindal sendiri yaitu suatu cara untuk mengenali suatu sistem koloid pada suatu zat cair dengan menjatuhkan seberkas cahaya kepada larutan tersebut. Karena efek tindal ini bersifat membuyarkan cahaya jika larutan yang disorot tersebut adalah koloid. Pada uji efek tindal diperoleh hasil larutan A berisi garam ketika disinari cahaya diteruskan dan dinyatakan larutan sejati. Pada larutan B yang berisi sabun cair, hasilnya cahaya dihamburkan dan bersifat koloid. Dan pada larutan C yang berisi bubuk kopi, maka hasilnya cahaya dihamburkan dan diteruskan, cahaya bersifat suspensi. Pada uji yang kedua yaitu uji koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan atau penggumpalan koloid. Sistem koloid dapat dibuat dengan menggabungkan ukuran partikel-partikel larutan sejati menjadi berukuran partikel koloid atau dinamakan kondensasi. Selain itu, juga dapat dibuat dengan cara menghaluskan ukuran partikel suspensi kasar menjadi berukuran partikel koloid. Cara ini dinamakan dispersi. Untuk hasil dari praktikum ini yaitu susu yang sudah diaduk ditambahkan dengan jeruk nipis menghasilkan susu yang menggumpal dan terjadi proses koagulasi penggumpalan muatan koloid. Dan pada uji yang ketiga yaitu uji koloid pelindung. Koloid pelindung sendiri merupakan koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid agar menjadi stabil. Pada uji ini menggunakan 3 sampel yaitu larutan garam dengan minyak, kecap dengan minyak, dan sabun cair dengan minyak. Pada gelas A yang berisi larutan garam dengan minyak dan gelas B yang berisi kecap dengan minyak menghasilkan minyak tidak larut dengan larutan. Sedangkan pada gelas C yang berisi minyak dengan sabun cair menghasilkan minyak larut dengan larutan, sehingga disebut dengan koloid pelindung. Demikian pembahasan mengenai praktikum sifat-sifat koloid. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan ini adalah sifat-sifat koloid yang dapat dilihat pada percobaan ini yaitu seperti viskositas, konduktivitas, pengendapan, dan turbiditas. Sistem koloid pada percobaan ini adalah termasuk hidrofilik atau hidrofobik karena solvent atau pelarut yang digunakan adalah air. Berdasarkan pengamatan praktikum kelompok kami dapat ditarik kesimpulan yaitu sifat cahaya efek tindal pada larutan akan meneruskan cahaya seperti larutan garam. Sedangkan sifat cahaya efek tindal pada koloid yaitu akan menghamburkan cahaya seperti campuran air sabun dan campuran kopi.
Pada uji koagulasi, menghasilkan susu yang menggumpal dan terjadi proses koagulasi penggumpalan muatan koloid. Pada uji koloid pelindung, menghasilkan gelas A dan gelas B, minyak tidak larut dengan larutan, sedangkan pada gelas C, minyak larut dengan larutan sehingga disebut dengan koloid pelindung. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.